Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Ana selalu berharap semoga antum dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, di antara bentuk penyimpangan terhadap syariat ini, tidak ada yang lebih dahsyat dibandingkan asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Dan kesyirikan ini biasanya sumber utamanya diawali dari pengagungan terhadap orang-orang yang dianggap soleh secara melampaui batas dan pengagungan pula terhadap kuburan-kuburan mereka. Dan sikap berlebihan ini terkadang sampai melahirkan keajaiban. Yang maka dalam kesempatan ini untuk memahami masalah yang terkait dengan tauhid ini, anak ingin mengangkat satu kajian yang anak beri judul Kuburiyun, kuburan diagungkan dan dibela mati-matian, namun masjid dibakar gak ada urusan. Itulah judul yang ingin anak sampaikan dalam kajian kali ini, insya Allah. Saudaraku, perlu kita pahami, jika kita melihat ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis sahih dan penjelasan para ulama, maka kita akan dapatkan bahwa poros kesyirikan, sumber utama kesyirikan selalu saja diawali sikap pengagungan berlebihan terhadap orang-orang yang dianggap soleh dan juga kuburan-kuburan mereka. Perlu ana sampaikan dulu, tidak ada satupun syariat di muka bumi ini yang lebih memuliakan keadaan orang yang telah mati dibandingkan dengan syariat Islam ini. Syariat ini telah begitu mengatur dengan rapih bagaimana cara kita menghormati orang-orang yang telah mati tanpa melampaui batas, apalagi sampai menuju pada kesyirikan. Tapi tidak perlu diragukan, syariat ini, syariat Islam adalah syariat yang paling memuliakan bahkan kepada orang-orang yang telah mati, seperti jangan kita menghancurkan, membuang begitu saja tulang orang yang telah mati. Andai kata kita menemukan tulang orang yang telah mati, di syariat ini nggak boleh dibuang begitu saja, harus dimakamkan kembali sebagai penghormatan. Bahkan diharamkan kita duduk di atas kuburan. Ini semua menunjukkan syariat ini menjaga kehormatan orang-orang yang telah mati sangat mulia. Tetapi sayangnya tak sedikit yang lalu berlebihan atas nama menghormati leluhur, atas nama menghormati tokoh adat yang wafat misalkan, bukan lagi dalam batas syariat. Dan kalau diingatkan akan bahaya ini, selalu mereka dengan membawa slogan, ini orang tidak menghormati, tidak menghargai leluhur kami. Allahul musta'an. Apakah menghormati leluhur itu sampai pun harus menabrak rambu-rambu syariat?
Dan jika perlu Al-Quran dan Sunnah pun kita pinggirkan, yang penting atas nama penghormatan kepada leluhur, arwah leluhur. Inilah memang sudah dinas oleh Quran dan Sunnah. Dari dulu Allah sudah memperingatkan akan ada kaum yang apabila diingatkan kepada kitab dan Sunnah, mereka akan lebih memilih adat istiadat. Banyak ayat Al-Quran membuat yang terkait hal ini. Sampai Allah sering menyebutkan, jika diserukan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan. Jawabannya, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup bagi kami mengikuti apa yang telah menjadi tradisi bapak-bapak moyang kami. Andai kata yang melakukan itu kaum yang asli syirik, asli musyrik, tidak bersyahadat, itu tentu wajar. Kaum yang begini, yang tentang Qur'annya asli, tidak mau itu asli musyrik, bukan beragama Islam, perkaranya jauh lebih mudah. Yang bikin ribet, yang bikin ruwet, ngaku muslim, bahkan mengaku berdiri di atas madhab ahlu sunnah, tapi dalam kelakuannya Allahul musta'an, parah keadaannya. Dan itu tidak sedikit. Maka dalam kesempatan kali ini ana ingin menyoroti perkara ini. Saudaraku, dimanapun Anda berada, saya akan mulai penjelasan ini dengan penegasan bahwa semua kesyirikan hampir dapat dipastikan bermuara dari pengagungan berlebihan kepada tokoh-tokoh, entah tokoh adat, ulama, kiai, habib, syekh, atau apapun istilahnya. Ya, dan setelah wafatnya lebih-lebih lagi. Muaranya sikap berlebihan. Kalau menghormati, bukankah dalam sunnah Nabi kita SAW sudah mengatakan, laisa minna, bukan dari umatku orang yang tidak menghargai orang yang lebih tua. Wajib. Tapi tadi dalam batasan syariat, bukan bebas tanpa kendali. Sampai pun urusan akidah ditabrak atas nama menghormati bapak-bapak moyang. Kok ini selalu yang dikedepankan? Allahul musta'an, sampai kapan kita beragama cara demikian? Saudaraku, ana akan sampaikan bahwa sebetulnya kalau kita memperhatikan keadaan mengapa banyak orang yang melakukan perbuatan syirik tapi tidak merasa, muaranya diawali ketidakmengertian mereka antara mana tauhid rububiyah dan mana tauhid uluhiyah. Ini porosnya. Bagi mereka, asal sudah yakin Allah itu ada, Allah yang menciptakan langit, Allah yang mengatur segala urusan, ya sudah, bertauhid muslim. Gitu, seakan sependek itu. Sekalipun mereka mau ke dukun, sekalipun mereka sehari 24 kali ke dukun, masih mempercayai mistik-mistik yang tidak memiliki sumber, masih memuja-muja kuburan, kan yang penting kami sudah bersyahadat. Masih meyakini Allah juga yang mengatur segala-galanya. Ini karena mereka tadi tidak mengerti mana tauhid rububiyah, mana tauhid uluhiyah. Kalau kita menyampaikan pembagian tauhid menjadi 3, mereka melontarkan ini tauhid trinitas wahabi, la ilaha illallah. Pembodohan ini sengaja dilakukan oleh mereka yang pengen agar kesyirikan tetap berjalan dan orang awam tidak tahu. Ini sumbernya. Jika tidak, maka anak akan buktikan bahwasanya dulu orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dinyatakan musyrik,
itu bukan tidak percaya sama Allah. Mereka sangat percaya kepada Allah, sangat iman. Sama dengan Allah yang kita yakini. Tapi walaupun mereka mengimani Allah sebagai pencipta, Allah yang ngatur segala urusan, Allah yang menciptakan mata, Allah yang memberi rizki, mereka tetap dinyatakan musyrik. Inilah yang dalam bahasa tauhid, keimanan semata. Berhenti pada tauhid rububiyah. Rububiyah itu tadi sebetulnya itu penjelasan, hanya semata-mata iman pada wujud Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang ngatur. Ini yang disebut tauhid rububiyah. Mentok sampai itu saja tidak menjadikan otomatis tauhid, sebab orang musyrik zaman dulu juga kalau konsep ini mereka iman, tapi mereka tidak disebut muslim kalau mentok di tauhid model gitu. Mari kita lihat buktinya. Pertama, kita lihat apa yang Allah firmankan dalam surah Yunus ayat 31 sampai 32. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan, coba kau tanyakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka orang-orang musyrik itu. Siapa yang memberikan rizki dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Dan siapa pula yang sanggup menciptakan as-sam'a wal absar, pendengaran, penglihatan? Siapa yang menciptakan itu semua? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa pula yang sanggup mengeluarkan dari yang hidup menuju kematian, yang mati kemudian Allah hidupkan lagi. Wa may yudabbir amr. Dan siapa yang mengatur segala urusan yang ada di alam ini? Tanyakan kepada orang musyrik tadi, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut konsep rububiyah itu begitu. Konsep percaya Allah pencipta, yang ngatur, pokoknya yang memberi rizki. Mereka ini jawabannya apa? Apakah jawabannya yang melakukan itu semua, yang sanggup menciptakan mata, telinga, pendengaran, penglihatan, yang ngasih rizki? Lata, Uzza, Manata, Hubal, patung, berhala, embah? Tidak. Walaupun mereka musyrik. Buktinya sambungan ayatnya. Maka Allah sendiri yang mengakui, fasayaqulunallah, niscaya mereka akan menjawab, yang mampu melakukan semua itu adalah Allah. Itu cerita tentang orang musyrik. Dari dulu juga dalam konsep semacam ini, orang musyrik tetap meyakini semua itu dilakukan hanya oleh Allah yang bisa menciptakan penglihatan, pendengaran, yang ngasih rezeki, yang mengatur semua urusan. Yang tadi dalam konsep tauhid disebut tauhid rububiyah. Mereka iman dalam konsep ini mah, tapi tetap mereka disebut penyembah patung, mereka disebut penyembah berhala. Mereka tetap diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena mereka, lihat pada ujung ayatnya, afala tattaqun. Kalau begitu, mengapa mereka tidak bertakwa? Coba perhatikan. Jawaban orang musyrik ini sudah benar bukan? Siapa yang menciptakan langit? Allah. Menciptakan bumi? Allah. Dan sebagainya. Yang menciptakan penglihatan? Allah. Yang menciptakan pendengaran? Allah. Yang ngatur rezeki? Allah. Ini jawaban sahih semua. Tapi di ujung ayatnya Allah masih afala tattaqun. Mengapa kalian tidak bertakwa? Lihatlah jawaban mereka tentang yang mengatur semua itu Allah tidak menjadikan mereka otomatis beriman. Makanya pada ujung ayat ini Allah masih tanya, afala tattaqun, mengapa anda tidak bertakwa? Ini ayat yang jelas. Sayangnya mereka ini kalau dijelaskan masalah tauhid rububiyah begini tadi, ngomongnya ngawur. Ini konsep trinitasnya Wahabi, la ilaha illallah. Mereka ini nggak mengerti sebetulnya. Maka Allah lalu berfirman pada sambungan ayatnya, yaitu surat Yunus ayat 32. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Maka itu adalah Allah Rabbu yang hak. Famadza ba'dal haq
illa dhalal, dan tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun, maka bagaimana mungkin kalian sampai bisa dipalingkan? Coba kita perhatikan ujung ayat ini. Setelah Allah menjelaskan bahwa jawaban orang musyrik, ini bukan orang beriman, orang musyrik dari zaman dulu, kalau ditanya konsep-konsep tadi yang ana tadi katakan, istilah tauhid rububiyah, pencipta pendengaran, pencipta penglihatan, Allah yang ngasih rizki, Allah yang ngatur segala urusan, itu mereka iman. Tapi Allah menyebutnya fa'aina tusrafun, kalau begitu bagaimana kalian masih bisa dipalingkan dari jalan kebenaran? Apa maksud ayat ini? Menjelaskan ini Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya juz 7 halaman 361 mengatakan, maksudnya fa kaifa tusrafuna an ibadatihi, bagaimana setelah kalian yakin Allah yang mengatur semua itu semua, Allah yang ngasih rizki pada kalian, Allah yang menciptakan pendengaran, Allah yang menciptakan penglihatan, Allah yang mengatur segala perkara. Lalu bagaimana kalian bisa dipalingkan an ibadati ila ibadatin masiwah? An ibadatihi, dari menyembah Allah saja justru kalian mulai berpaling dengan memohon kepada selain Allah. Padahal kalian tahu rezeki Allah yang ngasih. Masih datang kita kepada ini makam keramat nih. Ini orang yang telah mati, walaupun telah mati masih mampu memberikan tahu keadaan kita, dan berbagai kepercayaan batil. Wa antum ta'lamuna annahu Rabb. Masih kata Ibnu Katsir rahimahullah waktu menjelaskan ayat ini, mengapa kamu sampai berpaling? Dan kamu tahu bahwasanya dialah Allah Rabb alladzi khalaqa kulla syai'in, Allah yang menciptakan segala sesuatu, wal mutasarrif fi kulli syai'. Ini sampai kata Ibnu Katsir rahimahullah, kau tahu Allah yang mengatur segala-galanya, tapi kamu ditanya siapa yang ngasih rezeki? Allah. Pas minta ke kuburan, Allahul musta'an, siapa yang ngasih pencipta penglihatan? Allah. Siapa yang ngasih penglihatan? Allah. Semua sama Allah, jawabannya iya. Tapi kalau minta-minta pengennya sama mbah, ini yang repot nih. Begitulah akidah orang musyrik dari zaman dulu. Saudaraku, bukan cuma di ayat ini Allah cerita bahwa orang musyrik itu percaya dalam konsep rububiyah. Saya ulangi lagi, saya sebetulnya nggak mesti mengulangi. Rububiyah itu mentok keyakinan bahwa Allah pencipta alam, pengatur, ya, pemberi rizki, mengatur segala sesuatu. Itu di surat lain banyak disebutkan, bertebaran, bahwa orang musyrik dalam konsep ini mereka sama imannya kayak kita. Tapi itu tidak menjadikan mereka menjadi muwahhidin, mereka tetap syirik. Mari kita lihat dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqus samawati wal ard, dan jika kamu bertanya hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang musyrik itu, man khalaqus samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Antum kira yang disebut penyembah Hubal, Berhala, Lata, Uzza, Manata, penyembah patung itu akan menjawab yang menciptakan langit patung, yang menciptakan berhala Lata, Uzza, Manata, yang menciptakan bumi Lata, Uzza, Manata, yang ngasih rizki kuburannya mbah? Tidak. Dari zaman dulu juga orang yang disebut musyrik tetap jawabannya apa? Maka Allah sendiri yang menyebutkan, la yaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah, iman. Maka qul alhamdulillahi, ucapkan alhamdulillah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Sayangnya, coba antum lihat pada ujung ayat ini. Setelah Allah bahkan menjelaskan, nih mereka tuh kalau ditanya konsep itu mah bener. Siapa yang ciptakan langit? Bukan berhala, Lata, Uzza, patung, kuburan mbah. Enggak, Allah. Tapi kata Allah, aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mayoritas mereka tidak mengerti, tidak tahu. Apa yang dimaksud pada ujung ayat ini? Kebanyakan mereka tetap nggak mengerti.
Jawabannya kan udah benar. Kalau saja jawaban orang musyrik tadi yang menciptakan langit patung atau Lata, Uzza, Hubal, kuburannya Mbah. Terus Allah ngomong berfirman kebanyakan mereka nggak tahu, wajar. Ini mah jawabannya udah benar, tapi Allah tetap mengatakan kebanyakan mereka tidak tahu, tidak mengerti hakikat tauhid yang Allah perintahkan. Bukan itu tuntutan Allah, bukan mentok sekedar ngakui hal-hal ini, tapi agar ada ibadah pun meminta langsung pada Allah. Ini yang Allah tuntut, yang disebut nanti tauhid uluhiyah. Tapi tadi mereka orang-orang yang tidak paham kalau kita sampaikan nih tauhid rububiyah begini, tauhid uluhiyah begini. Ini akidah Trinitas Wahabi, la ilaha illallah. Pembodohan karena mereka ingin umat ini tetap dalam kesyirikan, sehingga umat dibiarkan begitu saja pemahamannya. Maka mari kita lihat apa penjelasan Imam Al-Qurtubi rahimahullah terkait tadi ujung ayat, ya, bahwa mereka ini kalau ditanya siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Tapi di ujung ayatnya kebanyakan mereka layak lamun, tidak mengerti. Kata Imam Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya juz 7 halaman 51, ay hum ya'tarifuna bi annallaha khalaqahunna. Mereka itu ngerti, paham Allah menciptakan itu semua, mereka tahu. Tapi falima ya'buduna ghairah, mengapa mereka kalau untuk peribadatan tidak mau kepada Allah tapi kepada selainnya? Datang ke kuburan-kuburan, ini bukan sembarangan makam, ini makamnya dan sikap berlebihan, mulai cari berkah di kuburan. Bersamaan mereka tahu bahwa itu hanya mampu dilakukan Allah. Ini kata Imam Qurtubi rahimahullah, maknanya tadi dalam tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 51. Saudaraku, makanya dapat dipastikan semua sikap pengagungan berlebihan terhadap kuburan itu kalau tidak mengikuti jejak orang musyrik, maka biasanya mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani. Begitulah kelakuan mereka, penyimpangannya. Mau bukti? Anak akan buktikan bahwa kelakuan model gini paling demen ngabung-ngabungin kuburan. Wah, melampaui batas tadi. Sudah anak sampaikan, wajib bagi kita menghormati kuburan dalam batas syariat, wajib. Ya, seperti kita jangan duduk di kuburan, itu bagian dari syariat. Haram kita duduk di kuburan. Anehnya kalau bab ini mereka orang yang paling sering nentang kuburan, duduk main gitar di kuburan, no problem bagi mereka. Tapi kalau kuburan yang dianggap ini kuburannya orang yang dianggap mereka keramat sakti, mereka paling marah. La haula wala quwata illa billah. Nas yang tegas ditolak. Tapi kalau yang bertentangan dengan adat mereka, mereka lebih marah. Kalau yang dilanggar sunnah Nabi, no problem bagi mereka. Ya, hadis apa? La haula wala quwata illa billah. Inikah cara beragama? Inikah cara beragama yang benar? Di mana tauhid kita? Di mana keimanan kita? Saudaraku, anak ingin sebutkan dulu. Tahukah kita bahwasanya kesyirikan yang muncul pertama di muka bumi ini diakibatkan berlebihan kepada orang solih, dan bahkan lalu menjadikan kuburan orang yang dianggap solih sebagai sikap berlebihan padanya. Kalau tidak percaya, anak akan sebutkan buktinya dari Al-Quran, hadis sahih, dan perkataan para ulama. Anak akan jelaskan dulu. Menjelang diutusnya zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, itu dulu sudah dikenal nama-nama orang solih. Ini solih beneran, bukan solih abal-abal, beneran solihnya. Sampai nama-nama mereka diabadikan dalam Quran, yaitu Wad,
Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ini nama 5 orang soleh yang mereka ini ahli tauhid, yang mereka ini ada di zaman saat akan diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bisa dilihat nama-nama ini dalam surah Nuh ayat 23. Allah berfirman, wa qalu, mereka orang-orang musyrik berkata, la tadharunna alihatakum, jangan kau tinggalkan ini ilah-ilah kalian yang biasa kalian ibadahi selain Allah, wala tadharunna waddan, jangan kau tinggalkan pula wad, wala suwa'an, jangan pula suwa', wala yaghutha, jangan pula yaghus, wala ya'uq, jangan pula ya'uq, dan jangan pula wala nasra, jangan pula nasr. Surah Nuh ayat 23. Siapa 5 orang yang disebut dalam Quran ini? Surah Nuh ayat 23 ini, wad, suwa, yaghus, ya'uq, nasr. Di Quran tidak disebutkan masalahnya tentang siapa ini. Bisa kita nanti tahu dari apa yang dikatakan seorang sahabat Nabi yang sangat senior, dan ini diriwayatkan sahih, riwayat Bukhari nomor hadis 492. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat menyebutkan tentang siapa nih 5 orang ini, wad, suwa, yaghus, ya'uq, nasr ini, wahia asma'u rijalin solihina min qaumi Nuh. Ini nama-nama orang yang solih min qaumi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim, di mana pada saat itu 5 tokoh ulama ini saat wafat, yang tadi 5 tokoh yang tadi disebut nama-nama itu wafat, mulai setan membisikkan kepada kaumnya yang jahil. Apa yang dibisikkan setan? Anin sibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansoban. Apa salahnya, kata setan, bikinkan tugu, patung-patung, ya, di bekas tempat duduk para orang-orang soleh tadi. Jadi kalau sekarang mah dibikin prasastinya untuk mengenang jasa pahlawan, kalau bahasa bebasnya sekarang. Kata setan, apa salahnya dalam rangka mengenang guru-gurumu, kau bikin patung-patung mereka, wad, suwa, yaghus, ya'uq, nasr, dibikin patungnya. Tapi setan saat itu belum memberitakan untuk diibadahi, baru suruh bikin patungnya saja. Bahkan wasammuha bi asma'ihim, dan nanti patung-patung yang kalian buat ini, setan membisikkan ke dada orang-orang yang bodoh, patung yang nanti kau buat itu kasih nama orang-orang soleh tadi. Ini patung wad, ini patung suwa, ini patung yaghus, kasih nama. Dan apa itu? Di awal hebatnya setan, sabarnya setan dalam tanda kutip, tidak langsung menyuruh orang untuk menyembah. Sebab kalau langsung pasti orang-orang ini, karena di situ saat itu masih banyak ulama, akan ditolak. Tapi beberapa saat setelah itu dilakukan, fafa'alu falam tu'bad, lalu mereka, kata Ibnu Abbas, masih ini melakukan bisikan setan itu, dibikin patungnya, ya, lalu dikasih nama setiap patung itu dengan nama orang soleh, semacam prasasti kalau sekarang, ya, patungnya ada untuk mengenang jasa pahlawan kalau dalam bahasa bebasnya sekarang ini. Lalu apa? Hatta idza halaka ulaik wa tanassakhal ilmu, lalu ketika orang-orang berilmu semakin lama semakin sedikit, kan pada wafat juga nih ulama-ulama yang waktu itu ngerti. Awalnya memang cuma patung doang dikasih nama, tapi setelah ulama yang mengertinya pada wafat, muncul orang-orang jahil, bidat. Secara bertahap patung-patung ini mulailah diibadahi. Ini awal kesyirikan. Begitulah caranya setan. Saudaraku,
Lalu apa alasan mereka tak mau meninggalkan ini? Alasannya, apa karena mereka sudah tidak percaya kepada Allah? Apakah yang dimaksud menyembah Wad-Suwa itu nyembah begini? Tidak. Tidak, yang maksud nyembah itu harus gerakan begini. Tidak. Mari kita buktikan. Yaitu dalam salah satu ayat yang lain, Allah berfirman surah Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis, kata Allah. Ingatlah, agama Allah itu bersih dari syirik. Lalu Allah menceritakan, nih, biasanya alasan orang-orang yang berbuat syirik, yang suka mengagungkan kuburan-kuburan, yang suka secara berlebihan. Ya, kalau ini kuburan keramat, kuburan Syekh Anu, kuburan apa, menjadikan mereka ini wali Allah yang top. Ya, lalu mereka bahkan mulai ngalap berkah di situ, minta-minta lewat kuburan itu. Ya, kadang nempel-nempelin tubuh di kuburan itu. Kuburannya dibikin segede-gede apa, masjid pun kalah. Dan banyak itu terjadi. Allah berfirman, walladzina takhadhu min dunihi awliya. Adapun orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai walinya, termasuk mereka yang mengibadahi Wad, Suwa, Yaghits, Ya'uq, Nasr. Apapun yang suka selain Allah dijadikan wali bagi mereka. Ketika disuruh, kamu kalau minta-minta jangan kepada Allah, jangan kepada ini, kepada berhala ini, jangan nyembah itu. Apa jawaban kaum yang begitu? Jawabannya, mana buduhum, kami bukan menyembah mereka. Coba lihat. Mereka tidak menganggap permintaan mereka, sebab nanti di dalam tafsir disebutkan, mulai kalau nanti musim hujan nih, hujan tidak turun-turun, mereka kalau minta ini enggak langsung kepada Allah. Kalau kata orang sini, sesambat dulu lewat orang-orang yang dianggap soleh tadi. Kalau zaman itu kepada Wad, Suwa, Yaghits, Ya'uq, Nasr. Alasannya apa? Makanya mereka ketika diingatkan enggak boleh begitu, itu penyembahan kepada berhala. Mereka tidak mau dianggap itu kesyirikan. Makanya di ayat ini, mana buduhum, kami bukan menyembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini hanya sebagai liyuqarribuna, sarana mendekatkan diri kami ilallah, kepada Allah. Coba perhatikan ayat ini. Orang-orang yang disebut musyrik pada ayat ini, ketika dikatakan jangan melakukan itu, meminta-minta ke kuburan, walaupun kepada orang yang dianggap soleh, mereka tidak mau disebut itu peribadatan kepada selain Allah karena kejahilan. Kedua, alasannya apa? Ini kan cuma sarana taqarrub ilallah, kepada Allah. Artinya orang musyrik dulu juga masih percaya dasarnya mah Allah juga yang melakukan, yang mengabulkan. Cuma ini wasilah. Sama enggak dengan hari ini yang datang ke kuburan orang-orang yang dianggap soleh? Jangan nyembah kuburan Syekh Fulan. Ya enggak, ini bukan nyembah kuburan, tetap mintanya mah kepada Allah juga. Persis dengan ayat ini. Bedanya di sini ngomong Jawa, ngomong Indonesia, di sana orang Arab ngomong Arab. Beda dua itu doang. Hakikatnya sama, the same as. Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Coba lihat sekali lagi. Mereka menganggap orang soleh yang mereka kalau ada apa-apa setelah kematiannya datang ke kuburannya, minta-minta sesuatu itu, tidak mau dianggap kemusyrikan. Mana buduhum, jangan dianggap ini kita nyembah ke mayat. Sebab apa? Ini tetap kami ilallah, mintanya mah tetap kepada Allah. Hanya saja ini sebagai taqarrub, sarana pendekatan. Persis dengan kesyirikan hari ini. Setiap kali kita mengingatkan, jangan ini syirik. Jawabannya, kata siapa syirik? Kan kita mintanya mah tetap kepada Allah. Emangnya orang musyrik dulu mintanya ke patungnya? Enggak, ke Allah juga. Ini buktinya. La haula wala quwata illa billah. Segini jelasnya pun dasar akidahnya sudah berkarat kesyirikan, ya nggak mau gitu. Udah gitu. Karena dari dulu dididik begitu. Terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Makanya pada ujung ayat ini Allah sampai menyebut itu, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Coba Allah menyebut ini yang tetap ngotot begini, kadzib, dusta, kafar, kufur. Na'udzubillah min dzalik. Tadi ayat yang saya baca sekali lagi surat Az-Zumar ayat 3. Saudaraku, dalam tafsir Al-Qurtubi ya, terkait ayat tadi ya, yang Anda jelaskan, kalau mereka itu ditanya mah tetap, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tadi kalau ibadah suruh langsung ke Allah, nggak mau, pengennya lewat orang yang dianggap soleh, ya nggak mau langsung ke Allah tuh, ya kan kami mah banyak dosa, tibang kami nggak nyembah mereka, kita cuma perantara aja, sarana takorub. Begitu dari dulu udah begitu, produk musyrik itu begitu. Makanya Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, kanu idza qila lahum man rabbukum wa khaliqukum. Dulu orang-orang musyrik, jika kamu tanya kepada mereka, siapa Rabb yang menciptakan Anda semua? Wa man khalaqas samawati wal ard, dan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa anzala minas sama'i ma'an, siapa pula yang menurunkan hujan dari air dari langit? Qalu, mereka akan menjawab, Allah. Allah. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, ma makna ibadatikumul asnam? Kalau begitu apa makna peribadatan Anda kepada berhala-berhala tadi? Qalu, mereka akan menjawab. Kata Imam Qatadah, kalau tanyakan, kalau begitu ngapain kamu masih datang ke asnam? Asnam ini segala apa yang diibadahi selain Allah, termasuk di dalamnya patung, berhala, kuburan-kuburan, apapun yang diibadahi tadi memiliki kelebihan dan sebagainya. Jawaban mereka, ini masih kita Imam Qatadah rahimahullah, kalau ditanya mereka jawab Allah, 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 yang ngasih rezeki Allah, yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang ngatur segala urusan Allah. Tapi kalau ditanyakan mana makna ibadatikumul asnam, kalau begitu apa maksud kalian begini, model gini? Jawaban mereka, liyuqarribuna ilallahi zulfa, ini sebagai hanya sarana mendekatkan diri kami kepada Allah, wa yasfa'una lana indah, dan agar mereka memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Pasti jawabannya seperti itu. Dan itu Imam Qatadah rahimahullah ya sudah menjelaskan hal itu. Lihat dalam tafsir Al-Qurtubi juz 18 halaman 247. Saudaraku, sebenarnya perkara ini jelas. Makanya jangan heran kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah dapat wahyu dan beliau orang yang sangat tahu, kemusyrikan itu biasanya muaraknya dari bab pengagungan pada kuburan orang-orang yang dianggap soleh, karena beliau dapat wahyu, beliau sudah tahu. Makanya jangan heran mengapa kalau di awal-awal Islam baru disampaikan oleh Nabi SAW, akidah belum tertata kuat, Nabi sempat melarang total ziarah kubur sebagai sudul dzari'ah, tindakan preventif. Sebab Nabi tahu nih, kalau orang mulai ke kuburan yang akidahnya belum sahih, biasanya menyimpang ini dari bab kuburan. Mulai ya tikon, wah ini kuburan si fulan, jangan sembarangan ya. Mulai ini ya tikon batil mulai keluar, mulai cari tabaruk. Makanya di awal Islam Nabi sempat melarang total segala bentuk ziarah atas nama apapun, tujuannya haram di awal Islam. Baru setelah dirasa akidah sahabat sudah sangat kuat, fondasinya sangat mantap, baru Nabi memberi dispensasi boleh dan anjuran untuk ziarah kubur, tapi dengan persyaratan yang amat ketat dan dengan tujuan yang jelas. Mana dalilnya atas masalah ini? Bahwa Nabi SAW dulu melarang total ziarah kubur, lalu beliau kemudian memberikan dispensasi boleh asal tujuannya jelas. Mari kita lihat.
Sahih Muslim 1977. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Wahai sahabatku, aku pernah melarang kalian untuk melakukan aktivitas total ziarah kubur. Pernah aku larang. Pokoknya mau tujuannya semata-mata ziarah, apalagi melakukan kebid'ahan, kesyirikan. Pokoknya aku pernah larang kepada kalian. Tapi kata Nabi SAW, fazuruha. Mulai sekarang boleh, setelah dirasa mantap akidahnya, ya tertanam kuat, paham hukum-hukum terkait masalah ziarah kubur, baru Nabi SAW memberikan dispensasi fazuruha. Namun sekarang silakan. Saudaraku, itu pun Nabi tetap memberi batasan. Kenapa beliau memberikan dispensasi ziarah kubur? Sahih Muslim 976. Fa innaha tuzakkirul maut. Aku berikan izin dispensasi kubur itu dengan tujuan kalau kamu ziarah kubur bisa memberi hikmah, ingat kamu akan kematian. Datang kita ke kuburan, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ketika akan masuk, atau ya ahlal diyar, ya datang ke situ. Kita merenung, iya kita besok juga akan mati seperti ini. Ya, mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Dalam riwayat lain, tuzakirul akhirah, mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat. Mau berdoa boleh, ya, untuk doa yang sesuai dengan sunnah. Ya Allah ampuni seluruh kaum muslimin yang beriman, laki-laki, perempuan, ampuni orang tuaku, ampuni saudaraku, boleh sunnah. Anak ingatkan, inilah fitnah golongan ahlul bid'ah yang sangat buruk dan pendendam. Mereka menyebarkan hoax, golongan Wahabi mengharamkan ziarah kubur. Wallahi dusta mereka ini. Bagaimana akan mengharamkan suku ziarah kubur secara mutlak? Sementara kita tahu Nabi jelas di sini, bahkan ada perintah fazuruha. Ada faedah. Jika ziarah kubur itu sesuai sunnah, maka kita katakan sunnah. Dan demi Allah, dustalah mereka yang melontarkan hoax hanya karena untuk menipu orang-orang awam yang tidak pernah baca kitab. Dilemparkan golongan Wahabi anti ziarah kubur. La haula wala quwata illa billah. Kalau ziarah kubur kemusyrikan, bukan hanya Wahabi dalam tanda petik, karena mereka menyebutnya istilah Wahabi yang melarang. Semua mazhab yang mengharamkan. Mana ada satu saja mazhab yang membolehkan boleh ziarah kubur kesyirikan? Ada? Mazhab mana? Mana? Hatta mazhab Sufi mereka pun mungkin melarang bahasanya, walaupun prakteknya na'udzubillah terkadang jauh panggang dari api. Makanya kita sampaikan di sini, tidak benar dan sungguh dusta orang-orang yang menuduh secara mutlak Salafi, Wahabi diistilahkan oleh mereka melarang total ziarah kubur. La haula wala quwata illa billah. Apa kalian ini nggak punya modal selain kedustaan? Kalau nggak dusta pada pegel, dakwah kalian nggak akan laku. Jadi disebarkan dusta-dusta busuk semacam ini kepada orang awam, karena orang awam tiba nggak mengerti begitu. Maka kami katakan ziarah kubur jika memenuhi persyaratan ini adalah sunnah, jelas. Yang kita tidak sependapat bukan cuma satu kelompok, semua ulama, bahkan kalau tujuannya nggak benar ziarah kubur, ya semua juga mengharamkan. Mana ada ulama membolehkan? Tapi dasar pendusta, orang yang dengki, sengaja memelintir kalimat, dipolitisir. Secara hujah mereka tidak berdaya, kata bahasa bebasnya, hilang akal tinggal nakal katanya. Ya, karena mereka nggak bisa. Secara hujah mereka mati. Ya udah jurus apa aja lah. Jika perlu pakai jurus daya mabok. Yang penting sebarin subhat. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku, kita kembali ke pokok masalah. Jadi tadi Nabi karena tahu kuburan itu sumber kesyirikan, sempat tadi melarang total dulu. Baru diizinkan tadi setelah tauhid dianggap mantap dan dengan persyaratan yang sangat ketat. Tujuan ziarah kubur juga dijelaskan, awas jangan menyimpang. Tujuannya semata-mata untuk mengingat akan kematian. Lakukan kita ziarah kubur yang sesuai sunnah,
mau masuk kubur baca salam, ke sana kita ya ingat, oh ya kita juga besok akan mati, lalu berdoa untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang telah wafat, saudara kita, teman kita. Itu sunnah. Awas, sebab ini ahli bid'ah paling demen nih bikin isu begini. Ya tadi senengnya hoax, nggak kuat sih kalau pakai dalil mati. Paling enak bikin aja ya berita-berita bohong dan palsu jika perlu. Ya, makanya peringatkan masalah ini, saudaraku. Bahkan walaupun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan dispensasi ziarah kubur dengan persyaratan yang ketat tadi, beliau tetap berulang kali mengingatkan tentang awas akan banyak muncul bahaya yang merusak akidah terkait dengan kuburan. Biasanya bab kuburan sih. Sebagai contoh, Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan, anna umma Habibata wa umma Salamata zakarota kanisatan ro'ainaha bil Habasyah. Sesungguhnya Ummu Habibah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Habibah dan Ummu Salamah, kedua-duanya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah cerita kepada Nabi suaminya, di mana mereka pernah jalan-jalan untuk suatu keperluan ke negeri Ethiopia, lalu melihat di situ di Ethiopia ini Habasyah banyak patung-patung itu di sepanjang jalan. Ya, jadi banyak patung-patung. Lalu perkara itu diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makna bebasnya, suamiku, waktu saya ke Ethiopia, Habasyah, kok banyak banget ya patung-patung di sana sini, banyak patung nih. Patung apaan sih ini? Langsung, tahukah kita apa jawaban Nabi SAW? Inna ulaik, sesungguhnya mereka ini penduduk Habasyah, Ethiopia yang syirik itu, idza kana fihim rajul shalih famat, jika saja di kalangan mereka ada orang yang soleh lalu mati, orang soleh mati, maka apa? Banu ala qabrihi masjidan, segera orang soleh yang mati tadi dibangunkan di atasnya tempat peribadatan, masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu bahkan dibikin di atasnya itu patung. Kata Nabi, cirinya orang musyrik nih, senengnya kalau ada orang yang di kalangan soleh matinya nggak kayak orang biasa di kuburnya, spesial gitu, karena ini kuburannya Syekh Anu atau apapun istilahnya, dibangun kuburannya kadang berbentuk masjid. Hari ini kita wallahi berapa banyak kadang kita bingung, ini masjid atau kuburan, megahnya persis kayak ini. Kalau ditanya kuburan kaum muslimin, bahkan ulama katanya la haula wala quwata illa billah. Sementara Nabi mengatakan awas, itu mereka, kebiasaan mereka bangun begitu, dibikin di atasnya tempat peribadatan, bahkan kadang kata Nabi wasuwaru fihi tilka suwar, ada patungnya, bahkan kalau zaman kita tidak mesti bentuk patung sekarang, foto dipotong, sekecil apa gitu, Syekh Anu, Habib Anu misalkan, atau siapa saja di tempat makam orang mati itu. Maka apa yang Nabi kita katakan di ujung hadisnya, faulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah, mereka ini yang berbuat begini sejelek-jeleknya makhluk di hari kiamat. Nabi nyebut syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah, sejelek-jeleknya makhluk. Ikhwan, tahukah kita periwayat hadis ini? Sahih Bukhari 427. Mau dikemanakan hadis ini? Mereka tidak peduli. Tadi mau hadis, mau bawakan Quran segerobak, kalau bertentangan dengan adab, mereka memilih adab. Memang jiwanya sudah kental, dididik dengan doktrin semacam itu. Justru kalau kita bawakan ini apa kan, dasar golongan Wahabi anti cinta wali.
Golongan Wahabi tidak cinta sama wali. La haula wala quwata illa billah. Mereka tidak pernah mampu membedakan wali setan dengan waliur rahman. Enggak ngerti. Enggak paham. Ya, dibodohi sama wajah. Sampai pun pengagungan yang jelas hadisnya Sahih Bukhari. Ini kebiasaan orang-orang musyrik. Kalau ada orang yang dianggap soleh mati, dibangun kuburannya, diindah-indah, dibikin patungnya. Kalau zaman sekarang pasang fotonya. Masih saja dilawan. Padahal Sahih Bukhari, enggak peduli Sahih Bukhari juga. Apalagi yang ngomong kelas kita, ya dasar golongan Wahabi. Paling begitu, selesai urusannya bagi mereka. Asal jangan adat mereka yang gitu. Kalau adatnya, kebiasaan dia yang itu, dia marah. Kalau hadis Nabi, boro-boro ada rasa kecemburuan. Ini kan sunnah. Enggak. Biasa-biasa aja. Inilah akidah kuburiyun. Cirinya begitu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Saya sengaja bawakan perkataan ulama agar jangan nanti ini golongan Wahabi, ini golongan, begitu terus omongan mereka ini. Kadang anak muak mereka ini. Ya, tidak mau mendengarkan perkara ini pada ulama dari berbagai mazhab. Ibnu Rajab rahimahullah setelah membawakan hadis yang tadi Anda sampaikan, beliau memberi penjelasan. Hadzal haditsu yadullu ala tahrimi bina'il masajid ala kubur sholihin. Hadis ini menunjukkan haramnya membangun masjid di atas kuburan orang-orang yang dianggap soleh. Wa taswiri suwarihim fiha kama yaf'aluhun nasara. Dilarang pula membuat patung atau gambar. Ini seperti perbuatan orang Kristen katanya. Tasabuh. Haram. Ini yang ngomong para ulama ahli sunnah semuanya. Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, nanti Ibnu Rajab Wahabi lagi. Ya. Lihat ini dalam Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, juz 3 halaman 197. Haram. Ini bukan cuma Ibnu Rajab. Wow, Ibnu Rajab mah Hambali. Mazhab Hambali biasa ekstrim nih, galak. Anak kutipkan sekarang dari mazhab Maliki. Imam Qurtubi rahimahullah, seorang ulama besar dari madhab Maliki, penyusun kitab tafsir yang sangat terkenal, yang sering disebutkan tafsir Qurtubi. Dalam tafsirnya juz 10 halaman 380, beliau mengatakan, qala ulamauna, ulama dari madhab kami, yaitu madhab Maliki, berkata, wa hadza yuharrimu 'alal muslimin ayat takhidhu kuburul anbiya wal ulama masajid. Ulama kami dari madhab Maliki menetapkan haramnya bagi setiap orang Islam untuk menjadikan kuburan, baik kuburan para nabi maupun ulama, sebagai tempat peribadatan. Haram dibikin kayak masjid di megah-megah, haram. Ini dari madhab Maliki. Begitu. Jadi jangan dianggap ini Wahabi. Kurang puas, Anda tambahkan bagaimana sekarang nih yang pada ngaku-ngaku mazhab Syafi'i nih, dengerin. Sebab kadang-kadang ngakunya teriak paling ngaku kenceng mazhab Syafi'i, ahlu sunnah wal jamaah, dibawain mazhab ulamanya, ditolak juga. Jadi sebetulnya lebih kuat mazhab adat. Gitu. Berlindung kadang-kadang di balik mazhab Syafi'i. Coba lihat. Ibnu Hajar rahimahullah, dan juga nanti dikuatkan oleh Al-Imam Al-Haythami rahimahullah. Kita tahu ini ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Lihat di dalam Az-Zawajir halaman 194. Ya. Dikatakan annahu waqa'a fi kalami ba'd Syafi'iyah addu khadil qubur wa masajid was shalah ilaiha wastilamiha wat tawaf biha wa nahwi dzalika minal kaba'ir. Di kalangan sebagian ulama-ulama Syafi'iyah bahkan telah ditetapkan menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat peribadatan, lalu sholat di kuburan itu, apalagi tawaf berkeliling, mengelilingi. Kalau ini kuburan makam, ini bukan sembarangan makam, kalau mau ke situ keliling dulu. Dan yang semacam itu minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Bahkan Imam Al-Haythami rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'i lainnya, menyebut tentang urutan dosa besar. Al-kabirah, al-thalithah, wal-rabi'ah, wal-khamisah, wal-sadisah, wal-sabi'ah, wal-thaminah, wal-tis'un. Urutan dosa besar yang ke-3, 4, 5, 6, 7. Beliau berurutan menyebut. Apa yang beliau urutkan? Yang
nomor-nomor awal dosa-dosa besar. Beliau katakan, pertama, ittakhadul kubur masajid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Lalu apa? Wa iqadus suruj 'alaiha, menyalakan lampu atau lilin. Ini kuburan Syekh Fulan, jangan sembarangan ya. Ini kuburan keramat, di dalamnya dikasih lampu lilin. Wattakhadhuha awsanan, bahkan dijadikan berhala. Wattawaf biha, terkadang tawaf muter kalau mau ke kuburan itu ya. Bahkan zaman sekarang tawafnya bentuknya beda. Ada lagi yang kalau mau masuk kuburan yang dianggap orang soleh, waduh, takzimnya ada yang ngerunduk-runduk ya. Masuk ke masjid aja mereka masih biasa. Masuk ke masjid mereka biasa. Kalau masuk ke kuburan yang dianggap keramat, la ilaha illallah, makin gak ada apa-apanya. Penghormatan mereka ke kuburan jauh. Ya, begitulah akidah kuburiyun. Ya, kalau ke masjid mereka kadang masih pakai baju biasa, masih enak aja, santai, nggak ada. Ini. Tapi kalau masuknya ke kuburan, apalagi kalau kata kuncinya, awas jangan pakai baju hijau. Ya dituruti apa kata kuncinya, melebihi qaul Nabi sallallahu. Apapun kata kuncinya, sami'na wa ata'na. Tapi kalau masuk masjid, mereka masih bebas. Pakai kaos kutang juga nggak masalah. Tapi kalau mau ke kuburan, apalagi kuburan yang dianggap keramat, masya Allah, rapisnya, nyetilnya, masjid nggak ada apa-apanya. Ya, ini diingatkan juga oleh Imam Al-Haythami tadi, ya, seperti dalam Az-Zawajir halaman 194. Itu disebut dosa-dosa besar, berurutan bahkan, terkait masalah kuburan dijadikan tempat peribadatan, terutama yang dianggap kuburan orang-orang yang soleh. Saudaraku, ada satu yang menarik yang perlu juga anak ungkap di sini. Bahkan karena khawatirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketakutan beliau nanti umatnya ini akan menjadikan kuburan beliau sebagai tempat peribadatan. Diciumi, diambil, ya, kuburannya didatangi untuk diambil berkahnya. Pokoknya sikap berlebihan. Sampai saat 5 hari menjelang wafatnya, tahukah kita apa pesan Nabi SAW? 5 hari menjelang wafat. Ini 5 hari. Beliau terus tetap ingat masalah ini. Mari kita simak apa yang dikisahkan sahabatnya yang mulia Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin. Ya, bahwasanya Jundub 5 hari menjelang wafatnya Nabi sempat mendengar Nabi berwasiat, berkata, apa? Ala wa inna man kana qablakum, ingatlah orang-orang sebelum kalian itu memiliki kebiasaan kanu yattakhiduna kuburo anbiya'ihim wa solihihim masajid. Orang sebelum kalian, orang dulu, punya kebiasaan menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang yang soleh di antara mereka sebagai tempat peribadatan. Ini kebiasaan orang dulu. Ingat, itu menjelang wafatnya Nabi SAW. Lalu apa kata beliau selanjutnya? Ini belum selesai. Ala fala tattakhidul kuburo masajid. Ingat, kalau nanti aku wafat, jangan kalian berani menjadikan kuburanku sebagai tempat beribadatan. Ini anhakum andalik. Aku larang kalian melakukan itu. Sampai ditutup Nabi karena ngeri perkara ini. Itu perintah Nabi. Jika kuburan Nabi saja nggak boleh, begitu bagaimana kuburan yang di bawah beliau? La haula wala quwata illa billah. Ini Sahih Muslim 532. Hadisnya nggak usah diragukan. Awas kata Nabi, jangan nih kebiasaan gini nih. Kalau nanti, oh ini kuburan orang, oh kuburan keramat, kuburan. Jika kuburan Nabi begitu, tidak boleh. Bagaimana kalau kuburan orang yang bahkan mohon maaf mungkin nggak jelas ini Islamnya Islam abangan atau apa lagi? Kadang dukun dianggap orang soleh. Lebih parah lagi kalau itu mah. Tidak sedikit. Sebab di sini itu terutama di kita, terkadang kita ini nggak bisa membedakan mana wali Allah, mana wali setan, asal dibacok nggak mempan wali Allah.
Padahal tukang debus juga ahli begitu. Dukun-dukun orang-orang Hindu, orang Buddha, pakar dalam begitu. Ya, yang beragama Hindu, ya mereka punya kemampuan. Dibakar nggak mempan misalkan, itu sihir. Jangan langsung pasti keramat wali Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, maka jangan, kata Nabi. Aku ingatkan kalian, jangan melakukan itu. Saudaraku, bahkan sebagai penutup yang lain yang perlu ana ingatkan, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memperingatkan akan itu semua, ya, dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwa ini kebiasaan pengagungan ini bukan cuma dimonopoli orang musyrik zaman dahulu saja, bahkan ini juga dilakukan oleh orang Yahudi dan Kristen. Mari kita lihat dalilnya, ya, bahwa suatu ketika, ya, dari hadis bersumber dari Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laknatullah alal Yahudi wan Nasara, laknat Allah atas Yahudi dan Nasara. Mengapa? Dalam sisi apa di sini yang mau ditekankan oleh Nabi? Yang namanya Yahudi dan Nasara memang mereka kaum terlaknat. Tapi sisi apa yang mau ditekankan oleh beliau dalam kasus ini? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka ini paling senang menjadikan nabi-nabi mereka kuburannya itu sebagai tempat peribadatan. Yuhadziru ma sona'u, aku peringatkan agar kalian jangan melakukan seperti mereka. Sahih Bukhari 3453, Muslim 350. Makanya ikhwan, Imam Ghazali rahimahullah tatkala melihat fenomena berapa banyak kaum muslimin yang suka mencumi kuburan orang yang dianggap soleh dengan alasan tabaruk mencari berkah, maka beliau dalam Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 254 mengatakan, fa innal mas wa taqbil lil masyahid, sesungguhnya menyentuh, mengusap-usap, mencium kuburan itu merupakan adat, ya, adatul Yahud wan Nasoro, kebiasaannya Yahudi dan Kristen yang ditiru oleh kita kaum muslimin, banyak yang begitu. Ya, ingat Imam Ghazali rahimahullah, tentu antum kenal siapa beliau, memperingatkan, awas kebiasaan begini modelnya Yahudi dan Nasoro. Tak cukup itu, Imam Nawawi rahimahullah juga pernah mengingatkan, wa man khatara bi balihi annal mashabil yad wa nahwihi ablagu fil barakah, barang siapa yang berpikir bahwa mengusap-usap baik dengan tangan atau lainnya pada kuburan akan mendatangkan berkah, karena ini kuburan, awas ini bukan kuburan sembarang orang, ini ya Syekh anu apa tokoh kami, maka beliau katakan, kata Imam Nawawi rahimahullah, fahuwa min jahalatih wa ghaflatih, ini termasuk dari kejahilan dan kelalaian orang ini, jahil orang ini. Itu yang menyatakan ulama besar mazhab Syafi'i rahimahullah. Ya, lihat dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 8 halaman 275. Saudaraku, sebetulnya di sini maka ana benar-benar heran. Kalau menghormati kuburan dalam artian tadi yang sesuai dengan batas syariat, ana katakan itu bahkan syariat Islam paling memuliakan kuburan dengan batas syariat. Tapi kalau sudah sampai kepada kuburan itu kelewat batas, sampai marahnya kalau ada apa-apa yang terkait dengan kuburan yang dianggap mereka karomah itu, lebih pas dengar masjid dibakar, diam, satu huruf pun gak ada komentar, bahkan bisa jadi setuju karena Masjid Wahabi misalnya. Tapi kalau kuburan yang disinggung, marahnya mereka, wah habis dah, cari sampai kemanapun. Kalau masjid yang dibakar, no problem. La haula wala quwata illa billah. Setelah itu, masih pantaskah kalau kita menyebut diri kita ini semua beriman kepada Allah dan Rasul?
Padahal sudah dari awal Nabi pun mengisyaratkan bahaya nih biasanya ahlul fitnah, terutama golongan kuburiyun, rusaknya bermula dari bab tadi, penghormatan kepada kuburan yang melampaui batas tadi. Ana selalu ingatkan, menghormati kuburan, wabil khusus kuburan kaum muslimin, wajib hukumnya. Awas, wajib, haram kita bertindak zalim kepada kuburan kaum muslimin. Tapi tadi caranya tentu yang sesuai dengan syariat tadi, seperti jangan duduk di kuburan, jangan injak-injak kuburan. Saat kita masuk ke kuburan, area kuburan, ucapkan salam, berdoa yang baik-baik untuk seluruh kaum muslim. Itu dituntut, itu harus. Tapi kalau sudah berlebihan, apalagi seakan-akan ketika sedikit tersinggung, begitu urusan begitu, marahnya melampaui ketika masih dibakar, ini sudah menunjukkan indikasi sikap berlebihan. Di mana keadilan kita? Mengapa kita tidak marah ketika mendengar masjid-masjid dibakar, masjid Allah dibakar? Tidak berkomentar sehuruf pun. Ada apa? Kalau bukan karena kita punya masalah dalam akidah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan segala kehilafan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Terakhir, jika ada kata-kata anak yang kurang tepat, kurang pantas, ataupun khilaf, mohon dimaafkan, karena tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tapi secara hukum-hukum yang tegas, anak tidak ragu untuk menetapkan hal ini, karena hal inilah yang juga merupakan ketetapan semua ulama, bahkan dari seluruh madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga apa yang anak sampaikan ini dapat memperkuat basic akidah kita dan dapat mengarahkan kita agar lebih bersikap adillah kita dalam bersikap, lebih terarahlah kita dalam menyikapi sesuatu, dan agar kita selalu tunduk kepada keputusan Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah maafkan segala kehilafan dan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.